Nabi itu punya sahabat yang paling lucu yang bisa membuat Nabi setiap hari tertawa, namanya Nuaiman. Nuaiman ini pemabuk, tapi kalau dia mabuk itu di hadapan Nabi, supaya langsung dihukum sama Nabi, dicambuk. Besok mabuk lagi, cambuk lagi. Tapi Nabi itu senang dengan orang ini karena bisa membuat Nabi tersenyum. Namanya Nuaiman. Sehingga para sahabat yang lain ini melaknat Nuaiman. Dasar kamu ahli maksiat, dilaknat sama orang-orang. Nabi membela, bro, dengan mengatakan apa? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman, karena walaupun dia mabuk, dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kamu jangan laknat. Nabi hadir untuk membela ahli maksiat. Nah, satu ketika Nuaiman ini meninggal dunia. Jadi orang ini yang bisa membuat Nabi tersenyum, bro. Satu ketika sebelum dia meninggal itu bawa penjual makanan kepada Nabi. Akhirnya Nabi sama dia makan bareng nih. Begitu makan selesai, Nuaiman pergi nggak dibayar. Ditegur sama Nabi, dia yang bawa kan. Nuaiman, kok kamu nggak bayar, kan kamu yang bawa penjualnya. Jawaban Nuaiman apa? Ya lucu, masa umat bayarin Nabi? Nabi tersenyum. Satu ketika Nabi sedih nih. Nuaiman tahu Nabi itu sukanya makan daging kambing. Dia datang ke pasar beli kambing 2. Tolong hadiahkan kepada Nabi, karena Nabi sedang bersedih. Penjualnya, ya sudah saya bawa. Uangnya mana? Nanti yang bayar Nabi, kata Nuaiman. Kambing dibawa ke rumahnya Nabi, diketok pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kamu bawa apa kambing? Dari siapa? Hadiah dari Nuaiman. Nabi yang sedih langsung tersenyum. Begitu kambing diterima, penjualnya nggak pergi-pergi. Loh, kamu nggak pergi kenapa? Bener, Nabi ini hadiahnya dari Nuaiman, tapi yang suruh bayar Nabi. Kurang ajar ya. Agak-agak jadi orang ajar kayak lu tuh udah ada dari dulu. Iya. Singkat cerita, Nuaiman ini meninggal dunia. Nabi yang berkenan memandikan jenazahnya, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Jasad kulit yang pernah tersentuh kulitnya Nabi itu haram masuk neraka. Begitu Nuaiman dimakamkan, Nabi berkata kepada yang lain, tolong yang lain pergi. Terus Nabi kenapa? Saya akan nungguin Nuaiman di atas kubur. Saya ingin memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Karena salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Semuanya pergi, malaikat datang, ketemu Nuaiman. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Kalimat pertama yang keluar dari malaikat apa? Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Padahal dia seperti itu kelakuannya. Iya. Tanya sama malaikat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah, jawab Nuaiman. Pertanyaan kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman? Gak salah pertanyaan lu. Gak salah pertanyaan lu. Malaikat itu kan SOP, gak bisa bantah sesuai dengan apa yang dibebankan kepada dia tugasnya. Siapa nabimu? Dijawab lagi sama Nuaiman. Gak salah pertanyaan lu. Kalau mungkin ngapain, gila lu ndrok. Gua tiap hari sama Nabi, lu tanya siapa Nabi gua, gila lu. Mungkin gitulah kasih bahasa gitu. Iya. Mungkin kalau bahasanya Denzo, siapa Nabi? Kamu nanya. Ini kira-kira begitulah. Sampai pertanyaan ketiga, malaikat lebih keras. Siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman? Jangan keras-keras, tuh orangnya masih di atas katanya. Nabi mendengar jawaban ini tersenyum. Bahkan seorang Nuaiman masih mampu membuat tersenyum Nabi ketika dia sudah di alam kubur. Ahli maksiat, ahli surga. Pesan apa sebenarnya yang kalau bisa kita tangkap dari kisah yang tadi yang sebenarnya pengen diberikan kepada para umat itu sebenarnya? Kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Saya selalu mengatakan orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca spion mobil, kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Berarti kalau secara Islam, hakikatnya Islam itu ada di intinya ada di keinginan kita untuk melihat orang lain menjadi lebih baik, kasih sayang kita kepada orang, iman kita, takwa kita, sujud kita, inti paling kuatnya ada di mana? Akhlak. Di akhlaknya. Islam itu hadir dengan 2 hal, rahmat, kasih sayang, dan 2 akhlak. 2 akhlak. Nah, saya sering mengatakan begini, salah satu pesan saya kepada sahabat saya, Dedi itu, saya mengatakan begini, botak dengerin, saya bilang, emang botak. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tidak membaca kitabmu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatan. Kalau kamu ingin menggambarkan Islam yang baik, gampang. Perbaikilah akhlak dan perbuatan. Contoh begini,
Kan nggak mungkin kamu baca Quranku. Paling kalau mau ya cuma sekedarnya kan itu. Tapi yang dibaca oleh orang itu apa? Akhlak, bro. Iya. Akhlak. Yang terlihat kan. Yang terlihat. Makanya dulu Nabi Ibrahim itu pernah ditegur sama Allah. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Alasannya sederhana. Karena senang meraktir orang. Senang ngajak makan orang. Itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Satu ketika dia masak banyak, dihidangkan di atas meja, semuanya dipanggil. Yang mau makan silakan datang. Hari itu Nabi Ibrahim lucu. Ketika mau makan ditanya, kamu mau makan? Iya. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim. Diajak makan. Ada orang datang. Kamu nyembah siapa? Oh sama bro, ayo makan. Satu ketika ada lagi. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita beda Ibrahim. Kamu nyembah dia, saya nyembah yang lain. Kamu gak usah makan. Orang ini pergi dengan bersedih karena gak jadi makan. Tuhan langsung datang menegur Ibrahim. Ibrahim, kenapa dia gak kamu ajak makan? Sesembahannya beda Tuhan. Aku nyembah engkau, dia nyembah yang lain. Langsung kata Tuhan apa? Ibrahim, orang yang menyembah aku itu umatku, hambaku. Yang tidak menyembah aku juga hambaku. Yang menyembah aku kasih rezeki. Yang tidak menyembah aku kasih rezeki. Lah kamu lo ngasih makan sekali, kok kebanyakan syarat kata. Cakep. Tapi saya menemukan beberapa pengajaran agak berbeda dari yang tadi nih. Apa tuh? Jadi biasanya ada pembatasan nih. Oh kamu nggak boleh ke sana, ini nggak boleh ke sini. Kita kan beda gitu loh. Kita berbeda server. Saya boleh nggak traktir Densu? Boleh harusnya. Saya boleh nggak ditato sama Densu? Harusnya boleh ya. Tapi kan belum pernah. Oh iya, nanti kita iya. Kan kita baru ketemu. Cuma kan aku nangkepnya banyak sekali stigma-stigma yang membuat jadi perbedaan itu makin jauh. Bukan membuat kita makin dekat, tapi makin jauh gitu loh. Contoh bentuk toleransi Densu lihat. Tahu Nabi Musa? Iya. Nabi Musa itu lahir di masa siapa? Fir'aun. Fir'aun itu salah satu ciri-cirinya adalah percaya dengan dukun. Jadi omongan dukun dia percaya. Iya, itu aku dengar. Nah, salah satu yang disampaikan dukun kepada Fir'aun apa? Kalau kamu pengen kerajaanmu selamat, bayi lahir dalam jenis kelamin laki-laki harus kamu bunuh. Iya. Nah, itu kan. Iya, aku tahu itu. Nah, itu ibunya Nabi Musa melahirkan laki-laki. Laki-laki. Kalau kan akhirnya mendapatkan isyarat, bayi itu kemudian dihanyutkan di sungai. Iya. Nah, ternyata mendaratnya di mana? Di belakang kerajaan Fir'aun. Yang nerima bayinya siapa yang menemukan? Istrinya Fir'aun. Namanya Siti Asyah. Dibawa pulang, ketemu Fir'aun. Fir'aun tanya, itu siapa? Bayi. Dari mana? Nemu di sungai. Ditanya lagi, Didit apa Dudut? Laki-laki apa perempuan? Jadi kalau laki Didit, perempuan Dudut. Banji Totot. Itu ternyata laki-laki. Fir'aun marah, bunuh. Istrinya bilang, Siti Asyah, jangan, nggak boleh kamu bunuh mas. Emang kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu peraturannya yang kamu cari. Dia datang sendiri, jangan dibunuh. Nggak bisa. Kan peraturannya begitu. Cari laki-laki bunuh. Ini datang sendiri kok. Pinter juga ya. Pinter. Fir'aun manut bro. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Waduh. Kurang ajar itu Fir'aun. Iya.